Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Ahmad bin Hambal. Nama lengkap beliau Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Di depan diberi Abu Abdullah. Dengan nama putra beliau Abdullah, nanti di belakang biasanya ditambahi Asy-Syaibani, karena beliau ini berasal dari suku Syaiban. Beliau lahir kalau tahun Hijriyah ya tahun 164 Hijriyah. Kalau tahun Masehi ini ada yang menyebut tahun 780 Masehi. Beliau lahir bulan November dan nanti beliau meninggal sekitar tahun 855 Masehi. Berarti usia beliau sekitar 75 tahun. Ada juga yang bilang usia beliau itu 77 tahun. Beliau ini yatim sejak kecil. Jadi beliau hidup hanya bersama ibunya. Lahir di Baghdad, ada pula yang menyebut sebenarnya bukan Baghdad kelahiran beliau, tapi daerah kalau sekarang ya Turkmenistan. Hanya saja ibunya pindah ke Baghdad saat mengandung Imam Ahmad bin Hambal. Ya karena anak yatim, masa kecilnya pastinya tidak sebahagia, semewah anak-anak yang lain, termasuk mungkin tidak seperti kita. Tapi beliau ini dikenal pendiam, pinter, cerdas sejak kecil, dan dikenal juga sejak kecil sudah warok. Warok itu menjaga diri, takut berbuat dosa. Ini ciri beliau sejak kecil. Bahkan nanti sampai beliau jadi ulama besar pun dikenal gaya hidupnya sangat sederhana. Satu-satunya yang paling menonjol dari beliau memang semangatnya untuk ilmu. Kalau dari sisi ekonomi, beliau ini nanti banyak didukung ekonominya dengan cara beliau menyewakan alat untuk menyulam. Jadi sewa menyewa alat sulam. Itu untuk ekonomi beliau, meskipun beliau juga mungkin kalau mau bisa dekat dengan penguasa, mendapat kedudukan dan jabatan yang tinggi. Tapi beliau lebih memilih hidup yang zuhud, hidup yang sederhana. Kalau dari sisi ilmu tidak usah ditanyakan lagi. Beliau pertama-tama nanti belajar pada Syekh Abu Yusuf. Syekh Abu Yusuf ini muridnya Imam Abu Hanifah yang paling menonjol dari bidang fikih. Tapi nanti fokus beliau sebenarnya yang paling utama adalah bidang hadis. Ada cerita bahwa beliau ini punya 400 lebih guru untuk bidang hadis saja. Jadi bisa dibayangkan kedalaman ilmu beliau ya, kalau untuk satu bidang saja gurunya 400-an. Kita kuliah dari S1 sampai S3 ya kalau dihitung paling guru kita, dosen kita ya puluhan. Tapi beliau ini kelihatan semangat untuk belajarnya. Bahkan beliau ini dikenal orang yang sangat cinta, sangat menghargai gurunya, siapapun itu. Ada cerita dari putra beliau, Abdullah, bahwa Imam Ahmad ini kalau berdoa, selain mendoakan orang tuanya, di belakang doa itu selalu menyebut nama-nama guru beliau satu-satu. Yang sering didengar disebut oleh imam, yang diucapkan oleh Imam Ahmad adalah nama Imam Syafi'i, karena ceritanya Imam Syafi'i ini guru yang paling dicintai oleh Imam Ahmad. Beliau punya satu masterpiece karya, kitab hadis yang luar biasa, yaitu Al-Musnad
Al-Kabir. Karena beliau memang expertnya di bidang hadis. Kitab ini isinya tidak kurang dari 27.000 hadis yang disusun dengan sistematika sanad. Nah, ini salah satu karya yang monumental dalam dunia hadis. Bahkan kabarnya beliau ini hafal 1 juta hadis. Ini kalau ini saya tidak yakin ya kita bisa niru, apalagi yang kita hafal 10-20 hadis, 40 hadis, arba'in itu sudah luar biasa. Tapi beliau ini hafal 1 juta hadis. Tidak terbayangkan bagaimana dulu beliau mengelola waktunya. Padahal waktu para ulama besar ini kan ya sama kayak kita, 24 jam. Imam Ahmad ini umur 15 tahun hafal Al-Quran dan nanti hafal 1 juta hadis. Loh, itu kita yang tidak hafal itu mungkin bayangkannya ini mesti setiap hari mulutnya hafalan terus. Ya mungkin begitu. Yang jelas menunjukkan bahwa beliau-beliau para ulama ini memang serius mengabdikan hidupnya untuk ilmu dan kemaslahatan umat tentunya. Jadi itu dari sisi intelektual. Kalau dari sisi fikih, ya nanti beliau akhirnya diikuti banyak orang dengan satu madhab khusus fikih yang kita kenal sebagai madhab Hambali. Beliau ini guru-gurunya dari semua madhab sebelumnya. Tadi kan ada Abu Yusuf dari Imam Abu Hanifah dari madhab Hanafi, kemudian secara langsung juga belajar dari Imam Syafi'i, nanti beberapa gurunya juga alirannya Maliki. Dan Imam Ahmad ini melakukan improvisasi mengembangkan madhab-madhab sebelumnya yang nanti lahirlah namanya madhab Hambali. Meskipun gurunya Imam Syafi'i, beliau punya gaya sendiri yang sedikit berbeda dengan Imam Syafi'i, khususnya pada penekanan aspek hadis, tidak kesusu menggunakan akal. Ada cerita juga beliau ini sangat ahli di bidang bahasa dan sastra. Di bidang Al-Quran juga begitu, beliau dikenal ahli dalam bidang nasikh wal mansukh. Beliau juga mengembangkan gaya qiraat yang berbeda. Ini mahasiswa tafsir silahkan dipelajari. Imam Ahmad ini dikenal kalau gaya qiraatnya beliau tidak suka kalau berlebih-lebihan memanjang-manjangkan bacaan Hamzah. Nah, hanya saja tentang Imam Ahmad ini di babak-babak akhir kehidupan beliau mengalami beberapa ujian yang menyakitkan. Jadi beliau ini dengan pemahaman beliau nanti berbeda pandangan dengan dinasti, dengan kekhalifahan saat itu. Yang saat itu khalifahnya adalah Al-Ma'mun. Nah, khalifah Al-Ma'mun ini madhab resminya Mu'tazilah dan nanti bertentangan dengan beberapa pandangannya Imam Ahmad. Nanti Al-Ma'mun ini melakukan namanya mihnah. Mihnah itu uji keimanan, uji kepercayaan. Jadi para ulama yang pandangan-pandangannya berlawanan dengan pandangannya negara yang resmi akan dihukum, dieksekusi. Nah, Imam Ahmad termasuk dari para ulama yang beberapa pandangannya berbeda. Khususnya yang paling terkenal sekali pandangan beliau tentang Al-Quran. Kalau menurut Al-Ma'mun dan dinastinya saat itu, Al-Quran itu makhluk. Tapi Imam Ahmad bin Hambal tidak mau disuruh mengikuti pandangan ini. Bagi beliau, Al-Quran itu ya hakikatnya kalamullah, bukan makhluk. Ini diskusi-diskusi ilmu kalam. Nanti Imam Ahmad juga termasuk salah satu pionir dalam tokoh besar dalam kajian ilmu kalam. Nanti dari beliaulah nanti lahir
satu pandangan yang secara ilmu kalam dikenal dengan nama salafiyah. Nah, dengan bedanya pandangan ini akhirnya Imam Ahmad dipenjara, disiksa, dan lama sampai khalifahnya ganti Al-Mutawakkil. Setelah khalifahnya ganti Al-Mutawakkil, ya beliau merasa menyesal telah menyengsarakan, memenjarakan, menyiksa seorang ulama besar. Akhirnya dibebaskan oleh Al-Mutawakkil. Kemudian beliau pulang ke rumah, tapi sudah, ya kalau bahasa kita, beliau sudah sakit-sakitan. Dan tepat nanti di usia 77 atau 75 tahun seperti riwayat yang berbeda saya sebut tadi, beliau tutup usia di Baghdad, Irak. Baik, wah agak panjang ya saya cerita tentang riwayat hidup beliau ya, biar teman-teman kenal Imam Ahmad bin Hanbal. Oke, baik, saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.